Kita sedang berada di ambang tahun yang baru, tahun 2026. Dan seperti biasa, menjelang tahun baru, dunia dipenuhi oleh ramalan. Ada ramalan tentang ekonomi dunia yang akan jatuh, ramalan tentang perang besar yang akan meletus, ramalan bencana alam, perubahan iklim yang ekstrim, bahkan ramalan yang kemunculan tokoh-tokoh politik atau tanda-tanda akhir zaman. Sebagaimana orang Kristen harus menanggapi ramalan tahun 2026 ini, apakah kita harus takut? Apakah kita harus ikut percaya? Ataukah kita punya cara pandang yang berbeda, cara pandang iman? Salam, bertemu bersama saya Edward Purba. Apa kabar Anda hari ini para sahabat IKN? Saya berharap saudara tetap setia dengan podcast kami ini. Saudara, ada yang meramalkan tahun 2026 menggambarkan tahun siklus baru yang penuh potensi dan perubahan. Namun juga peringatan akan tantangan seperti bencana alam terkait angin dan api, serta kebutuhan untuk introspeksi dalam hubungan dan keuangan. Prediksi mencakup titik balik hubungan, peningkatan investasi seperti emas, hingga peringatan dari sisi ilmiah tentang batas populasi dan sumber daya, serta pesan untuk lebih waspada terhadap pengelolaan lingkungan dan diri sendiri. Dari topik ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dunia suka mencari kepastian, tapi menolak sang kepastian. Sejak zaman dulu, manusia selalu ingin tahu masa depan. Bahkan raja-raja dalam Alkitab pun mencari peramal, ahli nujum, dan penafsir bintang. Namun Tuhan memperingatkan dengan jelas dalam Ulangan 18 ayat 10-12. Janganlah di antara kamu didapati seorang yang melakukan ramal, seorang penenung, seorang penafsir tanda-tanda, atau yang bertanya kepada arwah dan roh peramal. Sebab yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Mengapa Tuhan melarang? Karena ramalan menyingkirkan iman dan menggantikannya dengan rasa ingin tahu yang tidak taat. Iman tidak memerlukan ramalan, karena iman percaya kepada Tuhan yang memegang masa depan. Manusia mencari kepastian lewat bintang, kartu, dan prediksi ekonomi. Padahal kepastian sejati hanya ada pada pribadi Kristus yang memegang waktu. Amsal 3 ayat 5-6 tertulis, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Kedua, nubuat yang benar berasal dari Tuhan, bukan dari tren. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 24 ayat 4-6, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Zaman sekarang, banyak orang berbicara atas nama Tuhan tanpa mendengar suara Tuhan. Mereka menafsirkan politik sebagai nubuat, cuaca sebagai tanda akhir zaman, dan penderitaan sebagai buku murka. Tetapi firman Tuhan mengajar kita untuk membedakan antara ramalan duniawi dan wahyu ilahi. Ramalan berfokus pada ketakutan, wahyu Tuhan menumbuhkan pengharapan. Ramalan sering sekali menciptakan kecemasan, tetapi firman Tuhan membawa ketenangan.
Kalau sebuah nubuat membuatmu takut, tapi tidak membuatmu lebih dekat kepada Tuhan, itu bukan suara dari Tuhan. Ketiga, orang Kristen hidup bukan dengan ramalan, tapi dengan janji Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, kita sering mendengarkan ayat ini. Tertulis, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudara-saudari, masa depan dunia bisa tampak gelap, tapi masa depan orang yang hidup dalam Kristus selalu lebih terang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2026. Apakah ekonomi akan naik, apakah politik akan stabil, atau apakah alam akan bersahabat. Tapi satu hal kita tahu dengan pasti, Tuhan tetap sama seperti kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Kita tidak perlu tahu masa depan, karena kita mengenal Dia yang memegang masa depan. Yang keempat, hidup beriman di tengah dunia yang tak pasti. Bagaimana orang Kristen seharusnya hidup di tengah banyak ramalan-ramalan ini? Pertama, berdoalah lebih banyak daripada berspekulasi. Tuhan tidak memanggil kita untuk menebak masa depan, tetapi berdoa agar kita siap menghadapinya. Kedua, bangun iman, bukan imajinasi. Ramalan mengandalkan khayalan, iman mengandalkan firman. Isi hati dan pikiranmu dengan janji Tuhan, bukan berita ketakutan. Ketiga, tetap melayani dan berbuat baik. Walau dunia tidak pasti, panggilan kita tetap sama. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjadi terang di tengah kegelapan. Jangan sibuk mencari tahu apa yang akan terjadi, tapi sibuklah menjadi bagian dari karya Tuhan yang sedang terjadi. Yang terakhir, yang kelima, tahun 2026 tahun pengharapan, bukan ketakutan. Saudaraku, dunia boleh bicara tentang ramalan gelap, tetapi kita berbicara tentang pengharapan yang tidak pernah ada padamnya. Roma 15 ayat 13 tertulis, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita tidak menanti tahun baru dengan cemas, tetapi dengan iman yang teguh bahwa Tuhan sedang bekerja bahkan di tengah badai, inflasi, dan krisis global. Bukan ramalan yang menentukan hidup kita, tetapi kedaulatan Kristus yang memerintah atas seluruh bumi. Ramalan bisa berubah, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Orang dunia menantikan tahun 2026 dengan ramalan, tetapi orang percaya menantinya dengan iman. Kita tidak tahu apa yang dibawa masa depan, tetapi kita tahu siapa yang memegang masa depan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria, mari warnai dunia dengan pikiran Kristus. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan.
Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.